Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di Ruang Opini Kampus. Disclaimer sebelumnya, VT ini hanya dibuat untuk memenuhi mata kuliah reputasi media yang ditajau oleh Bapak Eka Putra, STMSC, PhD. Berbicara tentang reputasi media tentunya punya tolak ukur masing-masing dalam penilaiannya. Ngomongin media juga kami sebagai anak kampus menempatkan diri sebagai saya sendiri, Amelia Putri Tovani sebagai moderator, Dan saya Alamatin Asalim sebagai akademisi. Saya Dilamat Handa sebagai tokoh masyarakat. Dan saya Gizara Redi menempatkan diri sebagai pengamat media. Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membahas terkait reputasi sebuah media, tepatnya media CNN. Kita tahu sendiri sih media CNN ini besar, global, internasional. CNN berdiri pada tahun 1990 yang didirikan oleh Ted Turner. CNN merupakan penyiaran media 24 jam non-stop tanpa henti. CNN juga menyiarkan berita ke seluruh dunia termasuk Indonesia. CNN Indonesia diluncurkan pada tahun 2015 yang dikelola oleh Transmedia. Fokus kali ini kami akan membahas CNN Indonesia dan mengulik tentang CNN Indonesia dalam opini kami dalam berbagai bidang, akademisi, tokoh masyarakat, dan juga pengamat media. Nah, kesempatan kali ini saya ingin bertanya nih, menurut sudut pandang masing-masing dari kalian, gimana sih CNN Indonesia pada saat ini? Boleh deh dimulai dari akademisi yang menempatkan diri sebagai akademisi. Nah, menurut saya, CNN itu kan salah satu media yang cukup besar juga. Dan salah satu media yang cukup kredibel. Mereka punya, seperti yang pada umumnya lah, redaksi yang jelas, wartawan yang profesional, dan juga proses pengecekan berita yang sebelum tayang seperti pada umumnya. CNN itu salah satu media yang bisa kita jadikan acuan untuk mencari informasi. Nah, tapi CNN ini juga punya tantangan. Karena di dalam dunia digital tuh, kadang judulnya dibuat dramatis kan, tapi isinya tuh berbeda. Nah, di CNN ini sendiri, mereka walaupun kadang judulnya dibuat dramatis agar kita tuh tertarik untuk mengecek berita tersebut, tapi tetap berdasarkan data dan sumber yang jelas. Secara sederhananya gini aja deh, CNN itu media yang besar, punya reputasi yang tinggi, gitu kan. Berita mereka tuh cukup terverifikasi, tapi jangan setiap berita tuh jangan kita telan mentah-mentah kan, pasti kita filter juga gimana kitanya lah mengambil informasi tersebut. Jadi CNN itu bukan juga nggak harus sempurna, pasti ada salah-salahnya sedikit kan. Nah, itulah disitulah tantangan kita untuk mencari informasi yang jangan ditelan mentah-mentah. Kalau itu menurut saya. Dari apa yang disampaikan Alia tadi, ternyata kredibilitas sepenting itu bagi sebuah media. Kalau ngomongin reputasi, memang kredibilitas emang sepenting itu sih bagi kita semua. Nah, dari sudut pandang Dila sebagai tokoh masyarakat, orang awam dari luar yang menilai CNN ini bagaimana? Kalau berkata terkait reputasi CNN saat ini, menurut aku sedang mengalami penurunan ya. Karena dari yang kita tahu beberapa minggu lalu terkait berita yang ditarik kembali yang nggak jadi diposting itu membuat akulah sebagai tokoh masyarakat bertanya-tanya, kenapa sih beritanya ditarik? Emang masalahnya kenapa gitu berita itu sampai ditarik? Apakah emang nggak boleh disebarluaskan atau gimana gitu? Menurut aku gitu. Jadi, seberapa percaya Dila terhadap CNN ini sendiri? Kalau ngomongin kredibilitas tadi yang disampaikan oleh Alia, 70% ya. 70%. Karena kita namanya media nggak mungkin 100% benar, teman-teman sekalian. Berarti media tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Ada juga tidak benarnya. Nah, dari sudut pandang jurnalis, Egi Zahra, apa yang disampaikan Dila terkait media tidak sepenuhnya benar, itu bagaimana? Dari sudut pandang jurnalis. Sudut pandang jurnalis, ya dia kan cuman ini kan ngikutin kerjaan dia gitu. Kerjaan dia. Dia profesional, terus dia ngikutin juga aturan perusahaan, aturan dari atasan dia gitu. Jadi walaupun dia memang pengen memberitakan hal yang
bener-bener terjadi di lapangan, tapi kan itu tuh harus melewati proses editing, penulisan. Nanti kalau misalkan udah di-ACC oleh atasan, oke, kita luncurkan. Kalau enggak, gimana? Gitu. Pasti nanti, pasti gimana ya? Kalau misalkan diedit itu pasti ada, gitu kan? Ya. Diedit atau di bahasanya tuh kita hiperbolakan lah bahasanya kita berita itu. Jadi bisa dibilang benar-benar, kalau enggak gitu. Jadi kepercayaan Egi sendiri nih sebagai jurnalis berapa persen terhadap kepercayaan media? Karena aku jurnalis, jurnalis, bisa dibilang itu aku orang di balik layar kan. Jadi aku tahu dong mana berita yang bener-bener real di lapangan, mana yang dihiperbolain sama media itu sendiri. Kepercayaan aku bisa dibilang 50-50 sih. 50-50 Iya, 50-50 ya sih. terhadap media Iya. tersendiri. Walaupun Egi sendiri berada di Walaupun sebuah iya, perusahaan walaupun itu, aku sendiri bekerja di sebuah perusahaan tersebut, bahkan Eginya sendiri 50-50. mempertanyakan kenapa gitu. Kenapa media ini sepenuhnya tidak benar Iya, gitu ya? karena kan kita juga manusia biasa kan ya. Hmm. Kita kan pasti ada rasa kemanusiaan yang harus kita Tegakkan. Iya gitu. Hmm. Jadi kalau aku melihat kalau aku menulis berita-berita itu, aku juga merasakan gimana gimana perasaan para korban-korban gitu. Gitu aja sih dari aku. Kalau dari pengamatan aku. Nah, dari sudut kalian masing-masing nih, penyajian berita terhadap sebuah reputasi itu mempengaruhi nggak sih? Kalau dari aku mempengaruhi sih. Kenapa? Karena dari sudut pandang aku ya, reputasi media itu kan dibentuk dari apa yang ditampilkan ke publik. Jika sebuah media konsisten menayangkan berita yang akurat, berimbang, relevan dengan kejadian nyata, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh gitu. Terus sebaliknya jika penayangan berita itu tidak relevan dengan apa yang terjadi, itu akan menimbulkan problematik, polemik, polemik, bias atau kurang jelasnya itu, kurang jelas sumbernya. Terus reputasi media itu juga bisa menurun karena publik mulai meragukan kredibilitas sebuah media tersebut. Lagi-lagi balik ke kredibilitas atau kepercayaan publik terhadap sebuah media. Kalau dari Dila ini gimana? Kalau dari aku sendiri, penayangan berita tadi ya, Ya, apakah mempengaruhi reputasi. Menurut aku itu penayangan berita bisa mempengaruhi reputasi. Kenapa? Kalau misalnya suatu media nih ngasih berita yang mungkin nggak relevan atau nggak pasti isunya, itu pasti mempengaruhi kepercayaan publik. Terus juga misalnya dari balik lagi deh dari yang aku bilang tadi, seperti yang banjir di Aceh itu bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap media tersebut. Menurut Alia sendiri, balik lagi, penyajian berita itu mempengaruhi sebuah reputasi nggak sih? Iya, mempengaruhi banget ya, sama yang dibilang sedangkan Kak Egi dan Kak Dila juga. Untuk zaman sekarang lah, itu kan kita Gen Z kan, apa-apa media sosial, ya kan, benar nggak sih? Nah, ini sedikit-sedikit kita bisa viral nih. Kayak pernah ada kasus salah satu media yang ternyata pembuatan beritanya melalui AI. Nggak masalah, tetapi mereka langsung main kopas saja. Nah, kita yang sebagai pembaca ini, nah saya juga walaupun saya akademisi, tapi saya juga sering membaca lah ya. Itu ketahuan tuh sedikit ini kata-kata dari AI dong. Nah, ini bisa diviralkan nih, viral kan waktu itu. Ya. Nah, ini membuat kita sebagai pembaca itu kepercayaan kita menurun nggak sih sama berita ini? Betul. Ya kan? Jadi kita tuh kayak ya kita sebagai pembaca tuh nggak bisa lagi mencari informasi yang benar-benar akurat. Jadi kita sendiri sebagai pembaca pintar-pintar untuk mencari ini mana nih yang bisa kita jadi acuan untuk informasi gitu kan? Ya. Itu sih. Jadi merasa tertipu ya kita. Iya. Nah, kalau kalian tadi bilang 50% terhadap kepercayaan sebuah media, lantas dari mana kalian bisa mempercayai media tersebut? Menurut saya sih yang pertama itu kita lihat siapa medianya. Siapa medianya? Media yang punya reputasi besar. Nah,
yang redaksinya jelas, yang udah lama berdiri, seperti CNN yang kita bahas sekarang ini. Nah, gitu. Dan juga kita jangan baca dari judul, karena banyak kan judulnya yang seperti ini tapi isinya melenceng daripada judulnya. Kayak clickbait gitu Iya, kan. benar. Judul tidak sesuai Dengan isinya. Banyak hiperbolanya Nah, gitu. Kan cuman baca dari satu media, kita bandingkan dengan media-media yang lain. Gak apa-apa medianya kecil, tapi kita ini membandingkan dari media satu ke media yang lainnya kan. Wajar kalau misalnya kita masih ragu-ragu nih ya, apalagi kita nggak percaya nih, zaman sekarang kan banyak hoaxnya. Ya, dibanjiri dengan hoax. Apalagi sekarang kalau nggak difilter, banyak di take down, Iya. banyak yang viral. Hmm. Terus kita perhatikan lagi bahasanya. Kalau misal beritanya yang provokasi, pakai kata-kata yang sangat emosional, apapun itu dah, biasanya kita ya pilih-pilih lah. Pilih-pilih media-medianya yang mana aja. Kita cek sumber keasliannya nih. Oke, berarti itu menurut kita aja lagi kan. Iya. Hal pertama, aku sebagai pengamat media, hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita mulai meragukan sebuah berita, itu yang pertama kita, seperti kata Kak Alia tadi, kita yang pertama harus mengecek media yang menayangkan berita tersebut. Apakah media tersebut memiliki reputasi, standar jurnalistik, atau rekam jejak yang jelas. Selain kepercayaan itu, kita juga dapat membandingkan berita dari beberapa media yang berbeda. Itu yang kedua, jika satu peristiwa diberitakan secara serupa oleh berbagai media, maka kemungkinan besar informasi tersebut valid. Valid. Ya, cuman kalau misalkan ada dari beberapa media yang agak terlalu melebih-lebihkan atau gimana gitu, berarti itu harus dipertanyakan kebenaran dari berita tersebut gitu. Kita harus bisa dong meng-cross check ini sebagai cara yang paling realistis bagi publik di tengah banjir informasi digital tersebut. Oke. Kalau menurut aku sebagai tokoh masyarakat, kita harus pandai-pandai nih mencari berita yang betul-betul sumbernya dari mana, siapa penulisnya, Jurnalis. terus juga kita cari nih apakah ada rekam jejaknya saat diwawancara atau bagaimana. Kalau kita masih ragu, betul seperti kata Kak Alia tadi, kalau misalnya kita masih ragu, kita bisa bandingkan dengan media lain, apakah media satu ini melebih-lebihkan berita tersebut atau enggak gitu. Begitu. Karena kan di era yang sekarang ini hoax itu banyak sekali ya, apalagi sebagai masyarakat nih, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang kurang paham terkait media online, teknologi, ya. terkait teknologi. Jadi harus pandai-pandai nyari berita dan pandai-pandai ngeceknya lagi gitu. Berarti balik lagi kepada cross check sebelum menilainya. Betul. Nah, CNN sendiri sudah memasuki proses itu nggak dalam penilaian kalian? Udah valid nggak informasi yang ditayangkan? Sudah bagus nggak reputasi penilaian publiknya? Kalau untuk sejauh ini CNN sih sudah ya, karena untuk perusahaan yang sebesar itu nggak mungkin dong kelewatan untuk mengedit atau menyaring sebuah berita tersebut. Apalagi kemarin mungkin di saat ini ada keterbatasan untuk informasi sampai di take down, itu kita nggak tahu juga ya kenapa. Itu entah salah dari perusahaannya atau di orang atasnya. Iya, gitu. atau ada hal-hal yang harus ditutupi gitu. Berarti CNN sendiri tidak berkredibilitas dong kalau ada hal yang di take down sampai tidak ditayangkan. Hal apa yang disembunyikannya? Itu yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Hingga saat ini. Kenapa seorang CNN yang Mempunyai reputasi sebesar itu gitu kan. Skala internasional. Setelah apa yang terjadi tentang take down men-take down sebuah berita CNN tadi, reputasi CNN masih bisa dipertanyakan nggak sih? Nah, menurut kalian di Indonesia sendiri CNN ini gimana sih reputasinya? Menurut aku sebagai pengamat media, satu berita yang di take down itu tidak serta-merta menurunkan reputasi dari CNN tersebut. Karena yang paling menentukan sebuah reputasi itu adalah bagaimana media bersikap setelahnya, apakah transparan, melakukan klarifikasi, dan memperbaiki kesalahan. Dari sudut pandang aku,
sikap bertanggung jawab inilah yang justru menjaga reputasi dalam jangka panjang. Jadi menurut Kak Egi sendiri, CNN masih meletakkan reputasi paling tinggi nih terhadap publik. 90% lah ya. 90% lah ya Karena- reputasi CNN. Karena tadi ini. kita membahas berita yang di take down itu kan. Jadi beberapa orang mungkin mempertanyakan ya kan. Mempertanyakan kenapa berita itu di take down. Jadi 5% ini apa? 5% itu Masih ragu-ragu. ya masih ragu-ragu Ragu-ragu terhadap berita Si CNN ini di CNN. selanjutnya gitu. selanjutnya. Kalau Dila sendiri nih kan masyarakat, orang awam. Bagaimana sudut pandangnya terhadap reputasi CNN sendiri? Reputasi CNN Indonesia pada saat ini di mata masyarakat itu tuh sangat beragam, karena dari yang kita tahu seperti isu yang penarikan akses wartawan, kemudian berita banjir, banyak orang melihat CNN ini sebagai media yang aktif mengawal isu-isu terbaru gitu. Tapi banyak juga yang menilai CNN ini sebagai media yang sangat berani, karena isu tersebut kan Agak sensitif ya, gitu ya. agak sensitif, tapi dia berani ngangkat isu tersebut. Jadi menurut aku reputasi CNN saat ini tuh masih dibilang tinggi lah. Tinggi Iya, lah ya. iya. kredibilitas. Karena seperti yang dibilang Kak Egi tadi, yang terkait masalah banjir tadi, mereka juga udah ngasih klarifikasi kenapa video tersebut di take down gitu. Jadi ternyata respon setelahnya itu penting bagi publik. Betul, karena kalau misalnya nih suatu media tiba-tiba nge-take down video, tapi mereka tidak Kasih mengeluarkan ya, klarifikasi. masih abu-abu lah gitu Iya. kan. Masih dipertanyakan itu masyarakat. dipertanyakan. Jadi ternyata respon media setelahnya itu penting bagi publik untuk tetap menjaga kredibilitas media itu tersendiri. Dari obrolan kita hari ini, maka dapat disimpulkan ternyata reputasi CNN sendiri di Indonesia masih cukup tinggi dari sudut pandang masing-masing pengamat media, tokoh masyarakat, dan akademisi. Kredibilitas dibangun lewat konsistensi, sumber berita yang jelas, dan penyajian informasi yang rapi. Indonesia masih layak dijadikan rujukan, baik untuk update informasi apapun, kebutuhan akademik dengan tetap bersikap kritis dalam mengonsumsi berita. Terima kasih buat para narasumber saya hari ini sudah berbagi waktu, pengalaman, dan sudut pandangnya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.